Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Alfa di Jejak Sales. Sekarang saya menyuguhkan kedua motor jagoan Yamaha dan Honda gitu. Ibarat laga El Clasico sepak bola ini antara Real Madrid dan Barcelona. Cie, mana yang fans Barcelona, mana fans Real Madrid nih. Di sini kita akan coba bahas kelebihan dan kekurangan kedua motor ini biar teman-teman nggak bingung mau beli antara NMAX atau PCX gitu. Makanya saya bahas di sini senetral mungkin. Oh ya, yang belum subscribe di subscribe dulu agar channel ini berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan seputar motor terbarunya. Nah, ini motor Yamaha NMAX Connected dan Yamaha dan Honda PCX 160 tipe CBS. Sedikit sejarah, mungkin motor ini brandnya dia lebih besar daripada PCX karena motor ini lahir lebih dulu tahun 2015. Dia sudah berganti 3 generasi. Yang pertama 2015, langsung 2018, dan sekarang yang 2020 NMAX-nya dia sudah berubah gitu. Nah, untuk PCX dia tahu sendiri kan dia masih baru teman-teman, dia baru 2 generasi teman-teman. Kalau sini dia baru 2018, langsung diperbarui 160-nya di 2020 juga. Nah, Yamaha NMAX itu merupakan tulang punggung penjualan Yamaha. Itu hampir di 50%-nya itu diisi sama Yamaha NMAX gitu. Berbeda dengan Honda PCX. PCX dia hanya menyumbang ya cuman sekitar 5% lah penjualannya kepada kontribusi Honda gitu. Jadi sedikit banget gitu. Honda pelit banget untuk memproduksi si Honda PCX. Nah, sekarang kita bahas tentang harga. Harga ini untuk tipe CBS dia harganya itu di Rp31.500.000 itu OTR Sumedang. Dan untuk si NMAX ini karena ini tipe yang kalau yang standar itu harganya di 31.200.000-an lah, selisih 300.000 sama si PCX. Tapi ini karena tipe yang connected lebih mahal, ini harganya 32.280.000, jadi selisih 800.000-an antara kedua motor ini. Nah, seperti apa kita lihat. Kalau dari desain ya, desain depan, belakang, kita lihat yang depan dulu ya. Mungkin ini gimana selera teman-teman, penilaiannya takutnya subjektif gitu. Karena untuk si PCX dulu kita lihat, dia tampilannya, dia gayanya itu lebih elegan gitu, lebih kalem, lebih elegan gitu. Berbeda dengan si Yamaha NMAX. Yamaha NMAX itu tampilnya dia itu sporty dan juga dia itu tampilnya garang teman-teman. Kita lihat jiwanya sporty banget kalau si Yamaha NMAX teman-teman. Nah, jadi kalau untuk urusan desain depan itu sebenarnya ya gimana selera teman-teman gitu. Tapi kalau kita lihat tentang kemewahan, kalau tampilan kita lihat, oh di sini silau ya. Dari segi lampu gitu, ini jelas sih PCX dia lebih mewah gitu. Karena dia lampunya lihat tak memanjang, ada di RL-nya. Jadi urusan desain lampu depan si PCX dia lebih oke lah gitu. Berbeda dengan si NMAX-nya hanya simpel teman-teman. Lampunya simpel di sini dan hanya ada di RL di sini. Seperti dia lebih simpel, tapi dia bergaya sporty teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian bodi belakang teman-teman. Yuk kita lihat, cek yuk bodi belakangnya. Nah, tampilan pinggir kita lihat. Nah, kalau tampilan belakang kita lihat teman-teman, motor ini kalau menurut pribadi sih, kalau NMAX sekarang itu kayak gimana gitu ya bentuknya gitu. Jadi dia mungkin sedikit memaksakan gitu untuk si kakaknya yaitu Yamaha X-Max, sedikit dipaksakan jadi agak gimana gitu. Malah lebih bagus itu yang tipe sebelumnya itu kalau menurut saya ya selera. Tapi balik lagi teman-teman, itu selera mungkin teman-teman gitu. Jadi dengeran apa sih masukan dari kawan-kawan sih katanya bagusan yang tipe sebelumnya. Nah, kalau PCX dia lebih niat belakangnya yang urusan desain belakang teman-teman. Nah, itu menurut
teman-teman gimana teman-teman? Nah, itu dari segi desain. Sekarang kita segi ke fitur. Nah, kalau fitur Yamaha NMAX karena ini tipe connected, dia memiliki kelebihan teman-teman. Karena dia udah terintegrasi dengan handphone gitu. Ada fitur J Connect gitu. Jadi lebih teman-teman bisa ngontrol motor teman-teman ada di mana, terus dengan jarak tempuh berapa, itu agak sedikit wah gitu karena ada J Connected-nya gitu. Berbeda dengan si PCX. PCX di tipe tertinggi aja dia belum ada tipe untuk J Connect-nya. Nah, sekarang kita ngomongin fitur ya. Sekarang kita kunci teman-teman. Nah, kita lihat si kuncinya itu. Kalau kunci, nah ini PCX niat banget teman-teman. PCX itu dikasih itu dua-duanya remote lagi. Nah, kalau si NMAX itu dia cuma dikasih satu teman-teman untuk kuncinya. Nah, untuk kunci teman-teman bisa menilai sendiri ya, yang mana yang lebih niat gitu, mana yang lebih bagus. Ini PCX, ini NMAX. Ya menurut saya sih ya jelas ini ya PCX nih, karena dia lebih desainnya lebih enak gitu. Terus dikasih kunci 2 juga. Terus kemudian untuk kedua motor ini kita lihat. Nah, untuk speedometer si NMAX, nah dia simple teman-teman. Dia full digital, dia simple. Nah, kita lihat fitur-fiturnya. Ini dari Yamaha. Cuman bagusnya fitur Yamaha, dia bisa dikendalikan pencetannya dari sini teman-teman. Nah, ini untuk ngatur-ngaturnya di sini teman-teman, ada pengaturan. Jadi teman-teman mau ganti trip, jadi enak kontrolnya. Nah, kalau si PCX, nah ini PCX, dia itu kesini. Ini speedometernya dia lebih besar gitu teman-teman, lebih mewah, lebih elegan. Cuman untuk tombol-tombolnya dia di sini teman-teman kekurangannya. Jadi kalau kita lagi berjalan, itu kita jangan pencet-pencet, itu berbahaya. Gitu. Kalau si NMAX dia sambil berjalan juga bisa mudah mengendalikan fitur-fitur yang ada di motor ini. Kemudian motor ini kedua-duanya sudah memakai kunci smart key. Jadi keamanan udah jelas, udah keyless entry gitu, udah enak. Nah, kemudian power charger juga motor ini keduanya udah power charger. Nah, kita lihat di sini. Ya, kekurangan si NMAX mungkin hanya di sini dia harus beli lagi yang namanya power outlet, teman-teman. Jadi teman-teman harus ngemodal lagi nih, beli lagi nih gitu. Kalau si PCX dia cukup memakai USB teman-teman, ada di sini. Cukup memakai USB juga dia udah cukup. Nah, kemudian kita buka dari bagasi teman-teman. Kita lihat bagasi ya. Ntar gimana ini bukanya ya? Saya bingung nih bukanya. Nah, buka bagasi, ces. Nah, ini si PCX. Nah, untuk bagasi kapasitasnya di sini si PCX dia lebih besar teman-teman. Bisa lihat kelihatan dia lebih besar. Si NMAX dia besar sih, cuman tidak sebesar si PCX untuk kapasitasnya. Dan kelebihan si PCX, nah kalau NMAX kan gini nih ya, buka jok dia cuma udah segini aja gitu. Jadi kalau barang besar itu dia susah. Kalau si PCX ya itu ada dua tipe teman-teman, bukan satu. Bila mana barangnya besar, dia bisa terbuka lagi dua. Nah, ini satu kelebihan juga di Honda PCX gitu. Si NMAX karena cuma satu teman-teman. Nah, sekarang kita berbicara tentang mesin teman-teman. Nah, untuk mesin, kalau untuk mesin ini si PCX dia memakai mesin 160 cc ESP teman-teman. ESP-nya udah ESP plus gitu. Kalau si NMAX dia 155 VVA gitu. Nah, kalau saya lihat gitu, si PCX dia enak di putaran rendahnya teman-teman. Di putaran rendah dia langsung narik gasnya gitu. Jadi putaran rendah motor ini PCX bisa langsung dibawa lari teman-teman. Kalau si NMAX
itu enakan di putaran tinggi gitu. Jadi kalau start awal mungkin NMAX itu akan ketinggalan jika ya head to head lah. Tapi di saat sudah dalam rasio tinggi, putaran tinggi, nah NMAX dia menang gitu. Karena si PCX dia kecepatannya dia udah terkunci lah di kilometer berapa dia udah full. Kalau NMAX udah putaran tinggi dia masih tetap naik gitu. Jadi kalau urusan mesin, kalau mau uji kecepatan tinggi si NMAX dia lebih unggul. Tapi kalau di jarak pendek PCX lebih unggul gitu. Nah, mungkin itu seputar perbedaan antara Yamaha NMAX dan PCX. Selanjutnya selera konsumen ada di teman-teman mau pilih yang mana kira-kira gitu dengan budget yang apa 32.280 atau 31.500. Dan untuk NMAX itu di tipe terendahnya dia belum menggunakan kuncinya, belum remote ya, masih kunci biasa gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan antara PCX dan NMAX. Bila mana ada kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.